Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu wa nabiyyuhu. Ballagha risalata wa addal amanah wa kasafal ummah wa mahazul wa nataqa bil hikmah wa jahada fawqa jihadihi hatta atahul yaqin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Biar kelihatan kayak ustadz beneran. Awas, hati-hati. Mau ngaji sama kiai, mau bener sama kiai, kalau mau rame sama saya. Kalau saya benernya enggak jelas. Tapi luar biasa malam hari ini, wow. Wow. Pokoknya amazing. Maafin saya duduk dulu, baru kali ini penceramah sama kursi gedean kursinya. Saya nggak merasa sebagai penceramah, saya malah merasa kayak anak yang baru dihitan. Kalau saya bukan buang ujung tapi buang biji. Guru-guru saya mohon ikhlas. Ini Masya Allah, saya merasa dapat satu kehormatan yang luar biasa. Merah-merah ini kursi ge. Maafin guru saya, mohon ikhlas. Yang sama kita hormati dan yang kita muliakan, DKM Masjid Baitur Rahman Al-Mukarram Bapak Haji Kasum Ajun, mohon ikhlas. Tuan Guru juga Kelurahan Pluit Bapak Ahmad Faisal, juga Kapolres Jakarta Utara, dan spesial Kang Haji saya, saudara saya, guru saya Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ade Arsudin, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Bahri. Juga yang sama kita hormati Bapak Dewan Triwaluyo, juga Kepala Perikanan UPPP, juga teman-teman Majelis Anti Gempa 165 Al-Mukarram Ustadz Muhadi, juga Kang Haji Nano, juga PT Alam Segar Jaya Bapak Robert Kamil, dan juga Kapolsek Muara Angke. Guru kita juga Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Amin As-Salab. Guru-guru saya, kiai saya, tokoh-tokoh muda, mohon maaf saya nggak sebutin. Kenapa saya nggak sebutin? Karena emang nggak ditulisin. Demi Allah nggak bohong saya. Ya, mak-mak saya, ibu saya, teteh saya, nini saya, Mbak Bude, semuanya
yang ada di Rusun Muara Angke, teman-teman muda, remaja-remaji yang keren-keren, mudah-mudahan yang masih jomblo besok ada cowoknya, yang cowok ada ceweknya, yang pengen punya duit banyak biar banyak duitnya, ibu saya yang lagi usaha biar lancar usahanya, yang lagi dagang biar laris dagangannya, mak saya mudah-mudahan punya anak yang soleh dan solehah, yang berguna bagi agama, bangsa dan juga negaranya, amin ya rabbal. Saya kalau ceramah nggak banyak ayatnya, bukannya nggak bisa, emang belum hafal. Disebut ustadz punya murid, disebut kiai punya santri, saya belum, baru punya 2, Parto sama Eko. Dan saya keluaran sinetron Para Pencari Tuhan, yang nemenin ibu sahur kalau bulan puasa. Waktu itu yang jadi ustadz takut sama istrinya, itu ceritanya. Aslinya mah ho'oh. Abang-abang saya, kawan saya baru kali ini ceramah ada tiang di tengah. Jadi supaya ke sini kelihatan, di sini kelihatan. Jadi ke sampingnya doang gitu. Luar biasa malam hari ini, masya Allah. Juga teman-teman hadroh yang keren-keren, kasih tepuk tangan dong. Luar biasa pokoknya, ini benar-benar luar biasa di Rusun Buddha Suci ya, Rusun Buddha Suci ya, Rusun. Yuk bareng orang yang cinta sama Nabi. Biar teman-teman hadroh istirahat dulu, saya pengen dengar suaranya saudara saya yang keren-keren, yang ganteng-ganteng, emak saya, teteh saya. Mak, bareng yang keras dikit biar enak nih, semangat ini. Wow, luar biasa, tempatnya keren, lampunya banyak, cakep ini buat ngobrol kodok, cakep ini ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala. Mudah-mudahan semuanya masuk surga berkat syafaatnya Nabi. Orang yang cinta pasti selalu memuja dan memuji yang dicintainya. Benar ibu? Jadi ciri orang yang cinta sama Nabi rajin sholawat ya bu. Allah berselawat kepada Nabi, innallaha wa malaikatahu yusalluna alan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Masya Allah, cakep benar. Saya sampai bingung. Oh cakep, Koreanya cakep. Ya maksudnya Koreanya bukan kamu. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah, kompak ini Masya Allah. Bu, Rasulullah manusia mulia yang dimuliakan oleh Allah. Mulianya Rasulullah tidak melebihi Allah. Bahkan ibu, adanya negeri ini, adanya alam ini karena adanya Rasulullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hari ini kita kumpul berharap syafaat baginda Nabi besar kita Nabi Yuna Muhammad. Semuanya bakal kebagian ibu. Cuman mohon maaf, yang ceramah bukan ustadz beneran. Hati-hati, disebut ustadz ya harus ada muridnya. Kalau saya kan nggak jelas. Saya cuman
Apa ya? Tapi siapapun kita yang mulia di sisi Allah adalah orang yang selalu memantapkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu. Malam hari ini kumpul seperti ini, ibu-ibu saya, kakak saya, teman-teman muda, masya Allah luar biasa. Saya nggak nyangka saya masuk ke sini. Waduh, bahkan di depan ada apa, kampung anti narkoba apa? Ya, luar biasa. Minta tepuk tangan dong buat rusun kita, mudah-mudahan berkah semua, amin. Bangga saya ngeliat anak-anak muda yang rajinnya luar biasa. Sampai saya masuk, saya dikawal. Saya nggak merasa penceramah, saya merasa kayak maling motor. Sampai nggak boleh saya disentuh, nggak boleh. Masya Allah, yang selamat juga dijagain. Dia tahu orang tangan saya bau cumi. Ini yang kata orang Timur Tengah, al-jama'atu rahmatun, kebersamaan adalah rahmat. Ada doanya, Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikan kebersamaan kami kebersamaan yang dirahmati, amin ya rabbal. Ibu-ibu saya yang keren, yang gagah, luar biasa, ahli surga ibuku, amin. Karena ibu yang rajin ngajinya, harian, mingguan, bulanan, arisan, ngaji terus, makanya wajar seragamnya banyak. Kalau bapak-bapak ngajinya sebulan seragamnya itu juga, yang diganti cuman kancingnya doang, ada merah, ada biru, ada kuning, ada hitam. Tapi ibu-ibu malam hari ini masya Allah, yuk bareng ibu, bareng kita ramein acara ini. Tetap semangat ya Bu ya. Ayo. Jangan ragu-ragu, jangan takut-takut, jangan malu-malu. Kita kumpul di sini pasti semuanya dapat syafaat dari syafaatnya Nabi besar kita Muhammad. Sampai saya rada kaku gitu mau ngomong apa gitu. Jadi kayaknya gimana gitu. Kanan kiri kamera, banyak bener nih kamera. Jadi kalau nggak kuat tinggal melambaikan tangan aja. Yuk bareng, siapa ingin ke surga? Yang keras, siapa ingin? Pintu selalu tak mudah hanya carilah pintu surga dengan amal. Cakep tuh, kalau ibu-ibu lagunya ada, kalau bapak-bapak di pengajian enggak ada lagunya. Ya bener, paling gitu, janda yang mana, janda yang putih gitu. Janda yang putih di dalam kandang gitu. Kalau ibu banyak lagunya, mau selawat ada, mari oh mari baca sholat, mari oh baca sholat, agar kita semua dari Rasul pemimpin yang membawa untuk para umat. Marilah kau. Orang Islam boleh goyang, boleh, asal goyangan yang ngajak ibadah. Orang Islam boleh nyanyi, boleh, asal nyanyian yang ngajak ibadah. Mana tadi tuh? Bila Israel, ya. Ada lagu yang serem tapi enak dinyanyi nama emak-emak. Coba. Bila Israel jasad terbujur di seluruh akan sekujur badan kan kedinginan tuh. Itu lagu serem sebetulnya. Israel udah datang dia masih nyanyi aja.
Itulah enaknya kalau pengajian ibu-ibu selalu rame. Makanya saya kalau ceramah lebih senang menghadap ke ibu-ibu, setrumnya lebih kenceng gitu. Kalau ke bapak-bapak gampang lobet aku. Karena ibu tuh luar biasa, surga ada di bawah telapak kaki ibu. Yang punya surga di telapak kaki bapak nggak jelas, jempolnya hitam-hitam gede-gede. Dan paling enak pengajian kalau ada ibu-ibunya, masya Allah, semangat ya bu. Bu, ketawa itu sehat. Orang yang nggak mau ketawa cuma dua, satu sakit, dua banyak utang. Jadi kelihatan malam hari ini kelihatan yang diem di rumah cemberut, sampai lagi maulid cemberut, lihat suami cemberut, pulang malam cemberut, lewat kuburan cemberut, kata kuntilanak, wow lebih serem kamu. Inilah ibu-ibuku yang cakep. Ya bareng, mustafilun fa'ilun, mustafilun fa'ilun, mustafilun fa'ilun, mustafilun fa'ilun, ya Rabbi bil balli maqa lam yahtalim qad tuntaha mutlaqan abada wa mata sya'aba aslan fi madar zamani, ya Rabbi bil minhu dawabu falam tahrabu ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihil hasani, ya Rabbi bil Mustafa ya wasi'al. Hadza min sifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu, sekarang kita cerita sedikit. Rasulullah manusia yang tidak sama seperti kita. Rasulullah tidak akan bicara selain wahyu dari Allah. In huwa illa wahyu yuha. Rasulullah dari ujung rambut sampai ujung kaki akhlaknya dipelihara oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Beda sama kita ibu, beda sama kita bapak. Tadi tuh Rasul tidak bermimpi basah dalam tidurnya, dia tidak menguap pada sepanjang masa. Rasul tidak pernah bermimpi basah dalam tidurnya, karena kata kiai mimpi basah min la'bi syaitan, sebagian daripada permainan setan. Rasulullah tidak pernah menguap sepanjang masa. Beda dengan kita. Kita nguap nggak? Dari tadi udah nguap belum? Ngantuk nguap nggak? Habis makan nguap nggak? Lagi ngaji nguap nggak? Rasulullah tidak pernah menguap sepanjang masa. Rasulullah dipandang dari belakang sama seperti kita di hadapannya. Bahkan bekas air seninya Rasulullah tidak terlihat mata. Bi khalfihi ka amama ru'yatun sabatat wala yura aslu baulin minhu fi alani. Bekas air seninya tidak terlihat oleh mata. Mohon maaf nih, suara saya udah agak-agak serak-serak basah gitu, jadi agak-agak cepet capek gitu. Bantuin dong. Allahumma sholli kami Rahman watan wa tuqda bihil wa husnul
biwaj walaan lamhatin wa nafasim bi'adadi. Masya Allah, mantap. Kalau ibu-ibu suaranya yakin mantap. Saya pengen jajal. Kalau di rusun kita ini kira-kira ngajinya pinter mana bapak sama ibu? Ibu ya. Survei membuktikan, tergantung. Saya jajal dulu. Yang merasa ibu-ibu ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal fasalli li rabbika inna syani'aka. Cakep. Ibu diam, sekarang bapak ya. Ibu diam dulu, sekarang bapak suaranya sampai dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Iza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha hafizatur iza wabusatil jibal fakanat haba'am. Cakep, berarti mantep juga cowok-cowoknya suaranya. Wow, luar biasa. Ibu jangan kalah, yang keras ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallah Allah lam yalid walam yakullahu. Hebat juga, ibu juga hebat. Wow. Coba sekali lagi bapak, coba ibu diam dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi kayaknya nggak yakin, tapi ibu yakin. Qul huwallahu Allah lam yalid walam yakullahu. Pinteran ibu-ibu kayaknya. Jadi emak itu mesti disenengin. Anak soleh itu anak yang selalu bikin ibunya seneng, girang, senyum setiap hari. Itu disebut anak soleh. Anak yang bikin susah hati ibu belum tentu itu anak Anak yang ngelawan orang tua disebut anak durhaka. Bener ibu? Nauzu. Bener cerita itu dari zaman maling kundang sampai maling motor. Anak durhaka itu bu. Saya lihat adik-adik saya, teman-teman muda, Masya Allah seragamnya cakep, kompak, luar biasa. Dan sampai saya bisa hadir di sini, Masya Allah berkat kerja keras teman-teman panitia. Kasih tepuk tangan dulu dong. Masya Allah, hebat. Aku tahu kamu ngundang aku patungan kan, ya kan? Iya iyalah. Yang punya tenda-tendanya dipakai maulid berkah. Yang punya karpetnya dipakai maulid berkah. Yang punya kembang nanti pulangin lagi ya, berkah. Yang bawa duitnya berkah, yang hadir kumpul di sini berkah. Mudah-mudahan yang kurang sehat pulang dari sini Allah angkat penyakitnya sehat. Yang pengen punya duit banyak, mudah-mudahan pulang dari sini banyak duitnya. Ada syafaat dari syafaatnya Nabi besar kita, Nabi Yuna Muhammad. Yang pertama, cinta sama Nabi, banyakin selawat. Yang kedua, banyakin baca Quran, ya bu. Yuk bareng-bareng, warisan yang dikasih sama Nabi, Al-Quran dan Sunnah Nabi. Makanya adik-adikku sayang yang rajin ngaji, mudah-mudahan besok jadi qori'ah. Yang rajin baca Quran tahun-tahun berikutnya jadi hafizoh. Yang besok tahun berikutnya ada yang jadi dai-daiyah, penceramah kemana-mana. Masya Allah luar biasa. Kalau pinter ngaji namanya qori, suaranya cakep qori. Kalau laki, perempuan qori'ah. Kalau baca Quran yang hafal Quran laki namanya hafiz, perempuan hafizoh. Kalau yang ceramah laki namanya dai, perempuan daiyah, daunah, danuh, daanah.
Itu yang punya rumah makan Padang. Ya. Artinya ibu, di sini yang disebut kebersamaan jadi rahmat luar biasa. Nggak ada yang sia-sia, masya Allah. Kerja keras teman-teman panitia, mudah-mudahan jadi doa. Amin. Karena malam hari ini kita buktiin bahwa kita cinta kepada Nabi besar kita, Nabi Yuna Muhammad. Terutama adekku sayang, rajin ngaji. Mau jadi apapun kalau pinter ngaji, cakep. Jadi pelawak juga kalau pinter ngaji, lumayan. Buktinya aku diundang ceramah. Iya iyalah. Iya kan? Ya maaf, Parto, Akri, Eko, kan kita patriot tuh. Ya kan, Parto baru selesai dia syuting. Eko itu. Biasa dong. Jadi kita bertiga tuh masih tetap sama-sama, tapi udah jalannya ada yang ke sana, ada yang ke sini gitu. Dan saya jalannya ke sini, Teteh. Iya, nemuin kamu. Aku tahu karena aku tahu. Kamu tuh semangat karena ada aku di hati kamu. Dan aku juga sebetulnya semangat ya karena ada kamu di hati aku. Hati kamu, hati aku, hati-hati motor hilang. Jadi orang yang rajin ngaji, bisa ngaji, ngajar, nggak bisa ngaji, belajar. Awas kita ngaku orang Islam tapi nggak bisa ngaji. Malu. Masjid kita ada, regenerasi berikutnya besok ada yang jadi imam besar dari rusun kita, amin. Ada yang jadi ulama besar dari rusun kita, amin. Ada yang jadi pengusaha kaya dari rusun kita, amin. Kita hidup nggak pernah tahu, termasuk saya nggak pernah tahu kalau tiba-tiba saya diundang ceramah di sini. Saya nggak paham. Saya nggak pikirin ceramah saya bener apa enggak. Iya santai aja, yang penting duit yang udah masuk di saya nggak bisa diambil lagi. Iya iyalah. Karena secara jujur kita hidup butuh bahkan maaf Bapak, istri kita juga nggak butuh banget kita sebetulnya. Iya Bu. Saya boleh tanya, biarin suami nggak ganteng nggak masalah asal banyak. Buat apa punya suami ganteng tapi nggak punya? Iya kan? Artinya kita suami nggak penting-penting banget. Biarin ke pasar nggak bawa suami nggak masalah asal bawa. Buat apa ke pasar bawa suami tapi nggak megang? Selesai itu. Artinya bapak-bapak nggak penting-penting banget. Suami pergi 2-3 hari berangkat kerja nggak masalah asal sebelum berangkat ninggalin, pulang kerja bawa duit. Karena kita hidup butuh. Selesai. Ngapain pusing-pusing, bener? Hari gini masih cemburu sama suami yang duitnya nggak ada, tampangnya nggak keren. Nggak usah dicemburuin, di luar juga cewek mana yang mau sama dia? Butut deh. Ya Bu, yang penting kita seneng-seneng aja hidupnya, jangan banyak hidup tuh simple, lapar makan, ngantuk ngapain gara-gara mikirin suami nggak enak makan, nggak bisa bebasin aja Teteh, bebas saja, jangan pusing-pusing ya. Suami emang udah begitu, dibilangin begitu, nggak dibilangin begitu, emang udah begitu. Dibikinin kopi begitu, nggak dibikinin kopi juga emang udah begitu. Waktu pacaran begitu, sampai rumah tangga masih, sampai udah punya anak masih, sampai sekarang juga. Ya mau gimana lagi, emang jodohnya, terima aja dapatnya juga. Selesai, ngapain pusing-pusing, emang udah bagian kita begitu. Udah begituin aja. Ya, artinya apa? Jangan banyak biar ibuku sehat, tetehku sehat, emakku sehat, kakakku sehat, panjang umur. Jangan main hati, zaman sekarang capek main hati, timbulnya nggak enak hati, lama-lama sakit. Orang kalau sakit hati itu kelihatan banyakan nahan, batuk aja juga kayaknya tersiksa gitu.
Mungkin karena paru-parunya bolong kali ya. Kalau batuk senang tuh cuma 2 kali. Tuh. Batuk senang gitu, nggak main perasaan, cuman tapi kalau batuknya kira-kira main hati, main perasaan dan udah nggak enak hati, itu biasanya tengah malam, rada panjang batuknya. Itu nggak lama. Kalau sering batuk begitu nggak sampai 2 minggu setengah udah ada pengumuman di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi. Karena terlalu banyak main perasa. Bebasin, yang penting anak-anak kita nih yang keren-keren nih, kelihatannya santai, bisa jadi besok jadi ulama besar, bisa jadi besok jadi pengusaha kaya, bandar ikan terkenal, dari mulai cucut cumi ya kan dikelola sampai bisa ngirim cumi ke luar negeri. Wah, itu cumi kalau sampai ke luar negeri, bayangin. Masya Allah, kayak apa. Saya paling seneng sama cumi, ibu, sampai lagi cumi tawar tuh. Kalau cumi tawar tuh yang tipis tuh, itu saya seneng tuh. Atau ngerakun siapa ngono kode boga mah bere bae. Ente mampu aing nggih. Terus teteh, terus biasanya di sini kalau maulid penceramahnya kuat berapa jam? Ada 1 jam. Oh, 2 jam ada. Yang 3 jam? Oh, ada. Penceramah sampai kuat 3 jam. Udah berapa ustadz yang mati di sini? Embung aing ceramah nepi ka paeh, embung aing. Oh, ada ustadz yang ceramah sampai jam 2 ada. Jam 3 juga ada. Wow, itu penceramah apa security? Saya lihat begini kayaknya betah ini. Ya, teteh kuat kira-kira sampai jam 11 kuat. Sampai jam 12, sampai jam 1. Saya enggak tuh. Terus aja sampai subuh. Enggak, kalau saya kan bukan ustadz beneran teteh. Makanya maafin abang-abangku, guru-guruku. Awas, bedain. Kalau saya tuh ceramahnya nggak banyak ilmunya. Saya kalau ceramah babnya bab hahaha. Ilmu saya ilmu hahaha. Yang dengerin juga harus hahaha. Nanti pulang dapat ilmu udah hahaha. Nggak usah sok-sokan gitu. Iya teh. Makanya saya belak-belakan aja. Kalau disebut benar itu bukan sekarang, orang yang benar di hadapan Allah. Kalau matinya husnul khotimah, nggak ada fitnah, masuk surga, itu jelas orang yang paling benar di hadapan Allah. Jadi hari ini kita audisi, siapa yang paling benar? Belum tentu saya, bisa jadi tukang son yang masuk surga duluan. Karena kalau nggak ada son, saya cuma bisa jadi panitia yang masuk surga duluan, amin. Karena dia yang ngumpulin anggaran. Besok saya masuk surga nyelonong, ketua ngomong, woi gue yang bayar. Kita nggak tahu, kita masih audisi siapa yang terbaik. Belum tentu hari ini, abangku, saudaraku. Saya ceramah kelihatannya kayak orang bener, baru kelihatannya. Padahal belum tentu belum mati kita, belum ada di surga kita, bener. Jadi masih audisi. Makanya kalau saya ceramah nyari senang. Kalau nyari bener sama kiai, kalau pengen bener, pengen pinter, ngajinya sama guru. Nah, ngundang saya jangan sering-sering, sekali aja. Rada mahal. Sengaja saya mahalin supaya jangan ngundang saya. Nanti regenerasi berikutnya bakal terjadi. Hari ini saya, besok adik-adik kita yang kelihatan santai begini, bisa aja Allah angkat derajatnya lebih masyhur daripada kita. Yang penting sayang, pertama jangan galak-galak sama orang tua kita, karena sama sanadnya, anak dari bapaknya, bapak dari bapaknya, bapaknya dari bapak-bapaknya. Benar, disebut anak kalau dia keluar dari rahim ibunya, itu disebut anaknya. Kalau yang keluar dari peralon, itu curut namanya. Kalau yang keluar dari lubang bambu, itu nyinying.
Jadi biar jelas, nying curut nggak perlu adab dia mah, nyelonong baik. Tapi kita anak-anak, maaf adekku sayang, jangan galak-galak sama emak. Sama orang tua ngajarin kita, ajaran orang-orang tua kita tetap bersanad kepada Nabi besar kita, Nabi Yuna Muhammad. Makanya adekku sayang, ayo ngaji, waktunya ngaji. Maulid, di saat orang bilang oh nggak suka maulid, justru kita tetap semangat maulid. Tuh hebatnya di rusun nih. Kalau ada orang bilang maulid itu nggak ada dari sananya, nggak usah ke sana, ke sini aja. Ini lagi maulidan. Benar. Iya, Bu. Ibu juga jangan banyak pusing. Anak udah pada gede, nggak usah dipikirin, urusin. Utang juga nggak usah dipikirin, bayar. Saya nggak berani nyalain, teteh punya utang, nggak ada masalah, yang penting bayar. Kenapa istri punya utang? Bukan salah istri. Rata-rata kenapa istri punya utang? Karena suami ngasih duitnya kurang. Benar? Coba yang keras, yang keras. Kenapa istri punya utang? Karena suami ngasih duitnya. Dengar Pak? Ya, istri kurang sama. Istri saya juga kurang duit. Saya pulang ceramah, saya nggak ditungguin sayanya, yang ditungguin sama kamu. Ya teh, yang penting bebasin, jangan banyak tuh baru ibu-ibu saya pusing ngaji, ditagih utang, ngaji aja. Iya Bu, ya gini, ada yang datang, mendingan lari ke pengajian, jadi separuh ngaji, separuh ngumpet. Boleh, nggak apa-apa daripada di rumah ditagih utang, bener. Iya, kita pusing-pusing. Tempat duduk yang cakep ya ini, Masya Allah. Kan ini agenda setiap setahun sekali Ibu. Kumpul begini, Masya Allah cakep. Saya nggak nyalain kalaupun Ibu punya seragam 3, ustazah nawarin. Karena kalau ibu-ibu kan pengajian sebelum mulai ngaji, ustazah bisa aja nawarin seragam. Yang ini 300, ini 400. Kalau pengajian bapak-bapak nggak ada yang nawarin seragam. Makanya garing. Ya. Kenapa ibu punya utang? Karena suami ngasih duitnya. Saya berani tanya, ibu pagi sarapan pengen enak, suami dikasih 10 juta, sarapan paginya enak nggak? Makan siang dikasih lagi 10 juta, makan siangnya enak nggak? Ibu tidur masih miring aja, dikasih 10 juta masih miring nggak? Bekangkang dong. Artinya sehari 30 cukup ibu, cukup buat ibu, bengek buat bapak. Ibu belum pernah ngeliat suami ibu tidur tengah malam kayak ada orang main biola, napasnya hiho hiho, itu bukan musik, bengek. Ya, dah. Makanya saya kalau ceramah pengen ibu biar seneng-seneng aja, nggak usah kaku-kaku banget, nggak usah, biasa aja. Depan ustazah biasa aja, nggak usah mentang-mentang punya seragam baru sampai subhanallah, masya Allah, biasa aja kali. Ya. Yang penting seneng-senengan aja. Umur di atas 50, ngaji juga jangan terlalu serius. Umur udah 50 depan kiai nggak bergerak, so husu gitu, begitu diri aja nguyung jalannya. Iya, kolesterol naik, so dianggap bener gitu. Iya, masya Allah, subhanallah, bahasanya bagus tapi kayak ngarep dikatah gitu, husu gitu. Guru selesai dia diri, jalan dia miring. Kata temennya, waduh mabok cubung nih. Jadi santai aja ibu, benar. Karena surga itu hak patennya Allah. Apakah orang yang ibadah aja yang masuk surga? Pasti. Terus bukan ahli ibadah bisa nggak masuk surga? Bisa, karena Ar-Rahmanir Rahim. Bisa aja yang nggak ibadah itu masuk surga karena kasih sayangnya Allah. Makanya kun aliman, jadilah orang alim, ngajar dia, ada ilmunya. Oh saya nggak bisa ngajar, au muta'alliman, ya belajar. Oh nggak bisa belajar, au mustami'an, dengerin aja, masih cakep. Ngajar nggak bisa,
belajar nggak sempet, dengerin juga rada ogah, tapi resep. Ada maulidan gua kirimin tuh air mineral tuh 10 dus, gua 10 dus, 10 dus, air semua nih. Ini buat minum ya sekalian, buat cebok nggak apa-apa. Nah nggak ada makanannya, air doang. Yang cakep ini nyaut air 10 dus, wah ini kue, ini pisang, ini wah itu yang cakep tuh. Kayak malam hari ini lampu nih banyak bener lampunya, sampai ono digantung-gantungin ke sana. Masya Allah, gua kata kali ulang tahun balon banyak banget. Ulang tahun apa? Oh sekalian. Wow, aku nggak tahu. Bagus dikasih tahu. Ya, ini yang benar-benar berkah yang seperti ini, Ibu. Masya Allah, nggak nyangka saya, Masya Allah, luar biasa. Makanya bebasin Ibu, nyari senang jangan nyari susah udah turunan. Emak susah, bapak susah, nenek susah, kakek susah, sampai di sekolah diajarin lagu buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak. Nah itu masih susah aja. Bebasin jangan banyak Bu. Orang yang bisa ngajar punya ilmu, yang nggak punya ilmu belajar, yang nggak sempet dengerin, yang nggak sempet dengerin resep, itu masih cakep. Malam hari ini komplit Ibu, yang ngajar ada, yang belajar ada, yang dengerin ada, yang resep juga ada. Mudah-mudahan rusun tambah barokah. Besok adik-adik kita ada yang jadi Presiden Republik Indonesia. Jangan nganggap remeh Ibu. Nih ibu-ibu kita yang punya jasa besar nih. Adekku sayang, nih ibu-ibu kita, bisa jadi kita sehat hidup sampai sekarang panjang umur, tuh doanya emak kita. Siapa orang yang doain emaknya, nanti dia bakal didoain sama anak cucunya. Siapa orang yang sering kirimin Fatihah emak bapaknya, nanti dia bakal rajin dikirimin Fatihah sama anak cucunya. Siapa orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, nanti dia punya anak cucu bakal berbakti kepadanya. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Hari ini kita kumpul bareng dengan orang-orang tua kita. Mudah-mudahan sehat terus ya mak, panjang umur. Pengen punya anak bisa ngaji, emak bapaknya kudu ngaji. Pengen punya anak rajin ke masjid, ibu bapaknya kudu rajin ke masjid. Pengen punya anak soleh, ibu bapaknya kudu soleh. Kalau saya boleh cerita, saya nggak ada turunan pelawak. Bapak saya bukan artis, emak saya bukan artis. Emak saya cuman sekedar dukun sembur. Iya, emak saya dukun sembur. Kalau anak kecil nggak bisa tidur, disembur sama ibu saya. Alhamdulillah, basah. Bisa tidur, orang basah bagaimana mau tidur? Bapak saya juga bukan orang-orang hebat, biasa aja. Bahkan ibu saya tuh termasuk di pengajian ya ketua tim buntel. Jadi nggak boleh ngeliat makanan besisah, buntel terus. Makanya saya jadi begini, lumayan, alhamdulillah. Beres ngelawak main para pencari Tuhan, beres main para pencari Tuhan. Sekarang saya diundang ke talim kemana-mana. Besok saya ke Cirebon pagi ngikut truk pasir. Separoh jadi kuli panggul. Ya makanya adekku sayang, yang pertama rajin ngaji, rajin baca Quran. Ntar Al-Quran akan memberikan syafaat buat para pembacanya. Makanya di sini pasti ada guru ngaji kita, pasti ada kiai kita yang ngajarin ngaji. Dah jangan bangor-bangor, capek. Kesian emak kita, anak yang main narkoba mulu itu nyusahin emak. Maaf ini, maaf ya Bu, mudah-mudahan anak-anak kita jauh daripada narkoba, amin. Saya masuk ke depan gerbang, Masya Allah, saya lihat mudah-mudahan di sini nggak ada anak yang main narkoba, karena itu bisa membunuh orang tua. Nauzu, itu di tempat saya anaknya main narkoba, tangkap polisi, harus ditebus, jual halaman depan. Masuk lagi jual ruang tengah, masuk lagi jual ruang tamu, tebus lagi, masuk lagi kamar tengah buat nebus dia. Akhirnya sekarang emaknya nggak keluar-luar, di dapur aja pada ngumpul angkat kaki, karena di depan udah dijualin semua.
Makanya saya lihat anak-anak mudanya ngaji semangat, walaupun dia badung ntar dapat syafaat, amin. Saya juga bukan orang-orang bener banget ibu kelihatan aja saya rapi begini kayak ustadz gitu, padahal sama dulu saya pernah maling spion. Iya, belum maling motor, masih ngeri maling spion dulu, itu juga buat emak ngaca itu. Kita nggak pernah tahu, ada orang yang dulunya badung besok cakep. Makanya jangan pernah buruk sangka sama orang. Oh, kita remehin anak kita, males ngaji, males ngapa-ngapain, besoknya siapa tahu Allah angkat derajatnya, dia jadi orang hebat. Makanya pengen punya anak soleh, emaknya kudu soleh, bapaknya kudu pengen punya anak rajin ke masjid, emaknya yang kudu rajin ke masjid, bapaknya yang kudu rajin ke masjid. Ada cerita di Banten dulu ibu, bapaknya ngajar pagi sore siang malam, ngajar kitab, anaknya ngadu ayam. Begitu bapaknya meninggal, yang tukang ngadu ayam jadi badal bapaknya, gantiin bapaknya ngajar jadi kiai, yang dianggap tukang ngadu ayam. Bisa jadi yang kelihatan begini besok jadi menteri agama, iya kan? Ya, bisa jadi kan, di situ korupsinya gede-gedean. Ya kita nggak tahu, maaf ini saya termasuk nggak pernah tahu. Ibu saya biasa begini, ibu saya orangnya nggak gimana-gimana, biasa. Kalau pengajian ya biasa, tapi doanya yang luar biasa saudaraku. Makanya jangan pernah nyakitin perasaan orang tua. Dunia, kerjaan, rumah tangga, bisnis, usaha adanya di orang tua. Kalau untuk belajar ke surga harus sama kiai yang ngajar ngaji. Kita bisa ke surga ngikut kiai kita, bareng sama orang-orang tua kita. Wa adkhilnal jannata ma'al abai wal ummahat. Ini emak orang-orang hebat. Makanya bebasin, jangan banyak bebasin, biarin anak mau pergi terserah. Dia udah tahu sumur nggak bakal kecemplung, dia udah tahu ada kontainer lewat nggak bakal dia tabrakin diri. Benar, jangan dipikirin mah capek, nanti emak capek mikir, capek perasaan, capek hati, kesian ntar emak batuk-batuk mulu. Bebasin mak ya, biarin anak kita udah pada gede, ini hebat-hebat semua nih, ada yang jadi kori, besok ada yang jadi penceramah, kita nggak tahu. Mudah-mudahan Allah angkat derajat kita, amin. Karena rajin maulid, Allah angkat derajat kita dengan syafaatnya Nabi besar kita, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, suara saya rada serak, teman-teman hadroh satu lagu dulu nggak apa-apa, sikat nggak apa-apa, sambil ngobrol. Ibu kalau mau cari mantu, cari pemain hadroh. Anak ibu aman, karena anak hadroh tabokannya kencang. Coba-coba nyolek anak ibu, melintir lehernya. Apa beda? Nah, lah dimatiin. Oh, gua katain jepret kali. Ayo bang, sikat bang. Nggak apa-apa, sampai subuh juga nggak apa-apa. Tapi lu aja, gue mau balik. Wah, gendangnya mantep nih kayak otek. Ini lagunya gara-gara syubuton. Itu ternyata lagu tukang rongsok itu. Asal ada botol udah gak ada isinya langsung krek aja. Iya, gue baru paham. Sama lagu itu tuh, apa lagu itu? Apa tuh? Bila apa yang itu? Apa ya? Yang air, yang itu. Yang bila ingin melihat ikan. Itu gue baru tahu ternyata itu lagu tukang akuarium. Ayo cek sound he. Kayak dangdut nyari tangnya dulu lama tuh, tang itu baru tang doang tuh, dut belum ketemu, tang akhirnya dapat linggis dia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi.
matine bonus nyawa ganteng iwane lontong tahu lontong sate ayo jagalau mending salawat benadem matine bonus nyawa dengan hadrohe bonus nyawa ganteng hadrohe bonus nyawa ganteng semuanya baca bersama-sama Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada man bil billahi salatan daimatan bidawamil mulkillahi. Kasih tepuk tangan dong. Wah, bener-bener luar biasa. Saya nungguin laginya. Kira-kira gitu ya. Saya pikir waduh, kini ku telah kembali. Kirain gitu. Ternyata selawatan. Aduh, gue emang gak gaul udah lama. Susah gue dulu senengnya nongkrong depan OT sih. Iya, sekalinya gue ketemu ibu-ibu jogetnya depan gue begitu yang tembak-tembak, dor gitu. Waktu gue kecil gue tak tahu yang mungil-mungil. Ngetawa apaan. Pas gue cek ternyata wah ada burung gak ada telurnya mungil-mungil. Luar biasa adik-adik saya, masya Allah, cakep dah. Mudah-mudahan regenerasi berikutnya besok adik-adik kita, anak-anak hadroh, gantiin saya ceramah, ilmunya lebih banyak, ngajinya lebih rajin. Kalau saya cuman sebatas keluaran para pencari Tuhan. Saya juga dulu ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah. Saya pernah di pesantren, cuman teman-teman ngaji saya maling ikan. Itu kelemahan saya. Sehingga begitu saya di Banten lama dulu. Anjing dia goblok. Di Banten dagang tape anjing. Aduh, gue belum ngomong jadi nyautin. Jangan gitu dong sesama tukang tape. Tapi makin lembek makin enak kan? Iya iyalah, ya kan? Mantap, itu asik. Tape jangan didudukin pengen empuk, mencret. Ya dimanapun kita ada, siapapun kita ada hari ini, masya Allah, kalau jadi orang baik aman. Makanya ayat maulid sering kita dengar. Yuk bareng-bareng kita ngaji. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Pas, itu bisa. Tadi Kori pasti udah baca itu tuh, karena ayatnya maulid pas itu. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Ibu Hasanah, bapak Hasanah, anak Hasanah, berarti keluarga kita keluarga yang hasan. Berumah tangga hasanah, bertetangga kita, bersusun rusun kita hasanah, berbangsa-bangsa kita hasanah. Berarti ini rusun yang dunianya hasanah, akhiratnya pasti. Karena doanya Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzab. Ini orang-orang yang hasanah, ini yang baik-baik ini nih. Ibunya hasanah, ketemu saya gitu. Makanya jangan pusing-pusing, pulang ke rumah juga begitu. Bapak marah-marah gitu. Iya, mau tidur mau cuci kaki di kamar mandi bari buang air kecil pasti dah suami bilang ya istri gue udah PA. Suami juga begitu, kalau punya suami punya istri galak santai kayak tetangga saya. Istrinya ngomel mulu, dia gak pertimpalin kalau istrinya udah mulai ngamuk. Dia buka baju dia telanjang aja, dia jalan aja gitu tuh. Jadi istrinya nggak marah, malah teriak, tutup pintu nanti bapak kamu keluar. Malu kalau dikata lakinya PA. Ya, jadi santai. Kenapa hidup rumah tangga berantem? Karena terlalu serius. Jangan serius-serius. Banyak kok pagi berantem, siang berantem,
Bapak sama emak berantem, pagi berantem, malam berantem, sore berantem. Ih, waktunya hamil mah hamil aja. Ya Bu, ngapain juga kalau memang bakal hamil jadi berantem. Benar. Ibu saya kasih tahu, kalau punya suami galak, punya suami pelit, jangan dilawan pakai mulut. Semua laki-laki keluarnya dari rahim presiden, insinyur, profesor keluarnya dari rahim Jadi kalau punya suami galak, marah-marah, angkat rok pelan-pelan. Tinggal bilang, kembali ke tempat asalmu. Kembali ke tempat asalmu. Kau keluar dari sini, maka kembalilah ke sini. Ambil tiang, pulanglah. Jadi jangan banyak bos. Waktunya ngaji-ngaji. Mudah-mudahan selalu membawa keberkahan buat kita semua. Amin ya rabbal. Yang bantu, yang jadi donatur, mudah-mudahan tambah banyak duitnya. Amin. Adik-adikku yang jadi panitia, mudah-mudahan sukses terus, besok gampang dapat kerjaan. Amin. Gampang dapat jodohnya. Amin. Dan cepat jadi orang kaya. Amin ya robbal. Ibu kita udah capek ya Bu ya, punya anak ya Bu ya, ngurusin anak capek, ngurusin suami capek Ibu, makanya bebasin ya Bu ya, doain aja anak udah, suami doain aja, biarin ya Bu ya. Saya kasihan ngeliat Ibu dari jauh, kelihatan kayaknya wajah-wajah penuh dengan kekurangan gitu. Ya maaf ya Bu ya, dari jauh kelihatan kayak wajahnya kayak kekurangan gitu, kayaknya satu kurang duit. Mudah-mudahan ntar anak Ibu yang bikin Ibu kaya. Amin. Anak harapan kita, makanya dijaga Ibu. Siapa tahu nanti likulli syai'in maziyah, setiap sesuatu punya kelebihan. Nggak sama Ibu ya, nggak sama. Anak kita 2, 3, 4 nggak sama, makanya nggak apa-apa anak kita nggak pinter-pinter banget, nggak masalah. Berapa banyak orang tua bangga anaknya pinter, kuliah S1, S2, S3, ternyata kebanyakan S beku. Itu di freezer ya. Punya anak pinter kuliah luar negeri, emak sakit nggak pulang. Punya anak kaya, duitnya banyak, lagi ngatur duit, emak meninggal, dia nggak tahu. Dikasih tahu emaknya sakit, malah suruh masukin UGD, padahal hari itu emaknya pengen sentuhan anaknya. Anak pinter tapi emak sakit, nggak ada yang tahu, sampai emak meninggal belum semput nemuin, nggak ketemu. Sedih nggak Bu? Sedih. Makanya punya anak jangan pinter semua, sisain biar ada yang bego satu, karena yang bego nggak kemana-mana ya Bu. Bego tapi bener, emaknya sakit, si bego yang nungguin. Yang pinter kan lagi sibuk, yang bego memang kagak ada sibuknya. Orang ribut gedabuk-gedubuk, yang bego mah yang lain pada bawa balok, dia lagi megangin tiang aja. Aman nggak yang megangin tiang? Aman. Nggak selamanya yang pinter bikin bahagia. Banyak orang yang pinter, sekolahnya tinggi, adabnya kurang sama orang tua. Benar. Makanya saya kasih tahu, mudah-mudahan punya anak jangan pinter semua, sisain biar ada yang bego banget atuh. Emaknya badannya dingin meriang, dikasih balsem, wah kepanasan, dikasih payung sama dia. Emaknya lagi panas, lakuin payung. Emaknya nggak marah, emang bego. Emaknya lagi sakit, mak lah, ikutin mak lah, ilaha illallah, ikutin mak, kata emaknya. Udah gua apal, rajinan gua ngajinya melu, tapi nurut si bego nih. Ya Bu, itu masya Allah, emaknya kalau panas dalam dia kasih larutan, panas luar dipakein payung. Begitu emaknya mau meninggal, ternyata yang dapat warisan yang paling banyak yang bego. Orang dia nggak kemana-mana. Kata emaknya, itu tanah yang di belakang udah lu nggak usah ukur lagi, itu tanah emak, bukan tanah Cina. Itu yang depan tanah Korea, yang itu tanah Jepang. Tanah emak mana tuh yang di pot? Iya, ada 3 pot isinya penuh banget. Jadi warisan buat saya mana mak? Tuh kipas angin yang udah nggak ada tutupnya, engkrek. Kata emaknya, itu warisan buat lo. Apa istimewanya mak? Ya gara-gara kipas angin yang rusak itu, lo jadi punya adik. Ya asal angin mah kenceng, bapak lo masih engkrek. Ngikutin kipas angin, engkrek. Akhirnya emaknya netes lagi baik.
Jadi hari ini saya bangga lihat ibu-ibu punya anak, Masya Allah, yang main hadros seragam putih-putih semua, panitia coklat, rompinya coklat semua, Masya Allah. So kalau dia oren bingung, ini yang kemarin di demo kali ya gitu. Jadi semuanya ini Masya Allah berkah ibu. Walaupun maaf yang ceramah cuman saya, maafin saya nggak ngaku saya ustadz, enggak. Kalaupun ada MC panggil saya itu penghormatan, saya juga belum benar-benar banget ya. Apa ibu pikir kita semua ini tepat waktu sholat? Enggak bu, ibu belum pernah kan ngeliat ustadz bayang subuh kesiangan? Nah, itu guanya. Logika ibu masih ingat lagu qasidah? Saya pernah kesinggung sama lagu itu. Coba yang lagu itu, subuh ke siang, zuhur ke asar maghrib ke cap, isya. Itu kan kita banget ya. Ya maaf ini, makanya orang yang kelihatannya benar belum tentu ibu ya bu. Orang yang benar banget belum ada di surga berarti belum tentu Jadi hari ini kita semua lagi pengen jadi orang makanya kumpul bikin maulid, Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat di dunia wal akhirah. Saya sebetulnya bu pengen ceramah lama, tapi suaranya udah rada kurang-kurang kuat. Ibu belum ngantuk? Ngantuk dong. Kalau nggak ngantuk nggak kelar-kelar. Ibu belum pengen buang air kecil? Belum. Apakah ibu pakai pampers? Masih kuat, belum ngantuk-ngantuk? Belum. Berapa tahun dulu ibu jadi security? Ini yang kebersamaan jadi rahmat. Ibuku, saudaraku ya, siapapun kita, adikku sayang rajin ngaji. Mau jadi artis kalau udah pinter ngaji, alhamdulillah. Mau jadi pejabat kalau udah pinter ngaji, alhamdulillah. Sampai jadi penyanyi Haji Roma Irama juga tetap bisa makanya Pak Haji lagunya enak, benar. Itu ada yang lagu tung keripik tulang bawang, lu nggak tahu ceritanya ya? Kan dia lagi ngarang lagu tung keripik tulang bawang, tung keripik tulang bawang, belum dapat ahai waktu itu. Tung keripik tulang bawang, tung keripik, jeliat di asbak ada puntung samsu. Begitu keripik tarik sama dia, ahai. Nah, dapat ahai itu dari ngisep rokok puntung. Akhirnya jadi enak, tung keripik ahai tulang bawang gitu. Kalau bibir kejepit jeding kagak hilang-hilang. Pak Haji Omah tuh legend, saya tahu banget. Istrinya minta duit 1 juta, cuman ada 700, jadi lagu. Tah 700, tah 700, tah 700, tah. Akhirnya dikasih, bininya cuma ada 700. Tah 700, tah 700. Hei boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat suatu saat kan ada balasannya. Tah 700, tah 700, tah 700, tah. Lari belanja dia kencang banget. Saya tahu ibu, Pak Haji Omah kan saya pernah main di Banyak Jalan Menuju Roma. Yang saya jadi supirnya di sinetron dulu, saya tahu itu. Sampai lagu yang maling pisang belum pernah denger ya? Jangan ditebang, itu pisang punya orang. Jangan ditebang. Banyak orang berkata yang jujur pasti hancur, karena zaman ini sudah edan jujur tidak makan. Jangan ditebang, itu pisang punya orang. Tahu saya. Pak Haji itu orang pinter, cerdas, dia luar biasa, feelingnya cakep. Dia punya teman namanya Haji Tatang, tukang tenda. Haji Tatang, tukang son, dibikinin lagu apa dia? Itu yang dut tatang dang dut tatang tang 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 dang 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 tang 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 dang 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 dangdut Haji Tatang. Yang nggak percayaan dia mah tanya dah Haji Omah dah.
Dia ngeliat orang lagi nyiram kembang nih, dibikinin lagu sama dia. Itu ya kan lagi disiram tuh, bikin lagu sama dia, jadi enak. Teng teng ceret, teng teng ceret, teng teng terereng, neng teng ceret, neng teng ceret itu. Neng teng ceret, darah muda, darahnya para remaja. Neng teng ceret itu dari nyiram kembang dia sebetulnya. Ah, gue mah tahu dah, lu mah nggak paham sih. Lu kalau nggak percaya lu tanya dah aja mak. Kalau nggak disiramin air lu. Orang gua aja ke rumah dia dianggap keluarga. Begitu gua nyampe depan pintu, keluarga. Akhirnya gua nunduk, gua pulang aja. Dah teman-teman semua luar biasa, hadrohnya luar biasa, masya Allah. Terus tabokin terus. Kalau kita nabok orang bisa tangkap polisi, tapi kalau nabok hadroh nggak banyak ada yang bakal nangkep. Sampai kapalan sih dia. Nggak apa-apa, daripada kapal beneran males mahal. Dengan kapalan di tangan, belajar mimpin tahlil lumayan buat tambahan emak. Saya masih kecil nggak pernah diajak ke restoran, asal mau makan enak diajak sama bapak. Kata emak, no ada yang mati lagi no. Iya kata emak saya. Ikut bapak lu tahlil. Besok begitu lagi, no baru 3 hari no. Ngikut lu sampai 7. Kata gitu, emang apa sih mas suruh ngikut mulu? Gua nggak masak, nggak ada beras gitu. Makanya emas saya kalau ada yang mati itu langsung, alhamdulillah ada yang mati itu. Ada yang mati lagi no gitu. Waktu itu saya belum bisa baca Yasin, saya pegangin aja bahasa Latinnya. Saya baca begini kan, bahasa Latin kan A-nya banyak. Ya asin. Saya domelin, tambahin air, keasinan kali. Makanya baca Quran harus bisa Arabnya, jangan Latinnya aja. Iya, kalau baca Quran harus hafal, pinter tajwidnya. Bismillahirrahmanirrahim, hak kasrohi, ya sukun hi bentet. Kalau nggak dibentet nggak ketemu. Ya nggak caya lagi aja lu mah. Iya, ar-rahmanir-rahim, hak kasroh, ya hi, ya sukun hi, begitu, bukan hak kasroh wi gitu. Ini nggak percayaan dia mah. Coba dah ngaji dah, percaya dah bener. Jadi kalau kita udah makhrajnya cakep, suaranya bagus, buka mulut lebar-lebar, nanti suaranya jadi cakep. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Bismillahirrahmanirrahim itu lobet tuh. Dan ngaji harusnya buka Quran, jangan buka HP. Harusnya kalau kita ngaji buka Al-Quran, karena 30 juz Al-Quran isinya ayat-ayat suci Al-Quran. Kalau kita ngaji pakai HP, di HP isinya Quran doang bukan? Bukan, wik-wik juga ada. Iya, BF Jepang juga ada ya kan? Iya, nggak percaya pinteran lu dah. Makanya baca Quran, buka Al-Quran. Di dalam Al-Quran isinya ayat suci la yamassuhu ilal mutahharun, bebersih dulu sebelum pegang Al-Quran. Adabnya mau baca Quran, cium Quran, setelah baca juga cium Al-Quran. Ada nggak bapak-bapak habis ngaji nyiumin HP? Emaknya marah, siapa lagi tuh? Jadi pernah ada qori baca Quran nggak pakai Quran, pakai HP, belum apal ayatnya, baru lobet, habis hambak-hambakan, jadi bingung. Tapi kalau kita baca Quran, buka Quran, ada lobetnya nggak? Makanya adikku sayang, baca Quran, buka Al-Quran. Itu mau jadi siapapun kita tetap baca Quran, ada A, B-nya ya, alif patah A, alif kasroh I, alif doma U, A. Tuh nenek-nenek juga bisa. Bapak taba, baka sobri, badoma, bu. Jangan ke muka godong, lempengan babi sewot banget.
nanti lama-lama baru pinter baca Qur'an. Ini mudah-mudahan kalau saya lihat rumah seperti ini, oh atas ngaji bawah ngaji, oh cakep banget, udah kayak pesantren Al-Quran. Iya kamu bu, ibu yang baca Quran, ya kan? Bapak ngecor. Pengen banget dikata bapaknya, ya ngaji juga enggak, bapak ngecor. Nah, malam hari ini cukup sekian dulu ya bu ya. Belum pernah ada penceramah dijemput sama ambulan, belum pernah. Wah, ini bisa kejadian nih. Lu ngundang gua sebetulnya mau ngundang apa membunuh sih? Jadi luar biasa, saya senang, makanya saya nengok ke belakang, saya sambil bercanda. Ternyata ini cocok jadi jamaah saya. Ya, habis ngaji terus kita nyopet ya. Bener, saya ngajarin kalau mau nyolong, colong punya kiai. Kalau kita nyolong punya RT, ngamuk dia. Tapi kalau kita colong umpamanya parsel kiai, kita colong, kiai nggak bakal marah, sebab kalau dia marah berarti belum kiai. Karena aslinya kiai kalau kehilangan ikhlas. Kiai hilang sendal bukan milik abah tamah, sok manggawe lain milik abah tamah, sendalnya kanan doang hilang, akhirnya pulang begini jalan. Iya, tapi ikhlas. Coba RT, wah sendalnya hilang kanan doang, ngamuk dia, bawa sebelah diangkat, emang setan nih, nggak ngargain gua tuh. Tapi kalau kiai ikhlas, sampai kiai kehilangan parselnya nggak marah. Makanya kalau colong parsel kiai nggak ngamuk dia. Pagi kita makan, malam dia ngedoa, itu yang mencret nggak jelas tuh. Ngebrek-bak terus perut sampai wer. Bagaimana cara nyolong? Ada adabnya. Ini kalau pengajian nih mau maling kue ya, jangan kiai baru mulai, marilah sama-sama kita mulai tawasulan, udah nyomot kue jangan ditepak tuh, belum mulai. Jangan, ntar kalau kiai lagi merem kan zikir tuh husu tuh, illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Nah begitu dia merem baru geser kuenya tuh ya. Begitu ada jeruk 5, dia merem, jam melek tinggal 2 nih. Jadi nyolong juga ada adabnya, jangan pengajian belum mulai main nyolong aja. Itu yang jadi diomelin orang ya. Gue doain biar besok lu nyolongnya sopan. Yang bagus itu kalau ngaji ilmu dapat, makanan dapat, itu cakep. Nih ibu saya nih, ilmunya dapat, makanan itu baru cakep tuh. Ini udah ilmunya nggak dapat, makanan nggak kebagian. Ini kata emak saya, anak tolol, nggak ada yang diarah sama sekali. Ya, jadi model kita sebenar-benarnya kita belum tentu nggak usah ngaku-ngaku saya paling bener, bohong. Bisa jadi orang yang ngaku-ngaku bener padahal belum tentu Berapa banyak kita ditipu sama orang yang ngomongnya kayak orang bener, bisnisnya seolah-olah bener, ternyata bisnisnya nggak capek bu. Kalau saya terang-terangan siapa yang paling benar, nanti kalau matinya masuk surga itu jelas orang yang paling benar di hadapan Allah. Hari ini masih audisi, ada yang dulunya salah mulu sekarang bener. Oh dulu badung, ujungnya cakep, bener dia jadi kiai, ngajar kemana-mana. Wah cakep tuh ya, ujungnya kalau laki-laki ujung yang dilihat. Bener, percuma ada pongkol nggak ada ujungnya, jelek. Bener, sampai lagi ada telur nggak ada burungnya, itu namanya cacat ya. Jadi laki-laki dilihat ujungnya ya bu. Ibu juga yang ibu pegangin ujungnya, ujung dari omongannya. Ngomongnya janji tapi ternyata nggak berujung, bohong. Bener,
Capek wanita dibohongin, capek. Iya teh, capek dibohongin perempuan tuh, apalagi laki yang bohong, capean lagi. Dia kan mau bohong ngarang dulu, kalau nggak pas kan malu juga. Miskin kaya, berarti miskinnya dia cakep, bikin dia jadi orang termotivasi oleh miskin, dia semangat kerja, dia semangat walaupun cuma main rongsok. Berapa banyak orang yang main rongsok jadi orang-orang besar. Jangan kira orang main rongsok nggak kaya, dari mulai botol sampai ke rongsok kapal. Tempat saya, di teman saya, dia apa aja kiloin, besi aja kiloin, sampai pesawat begitu lewat balik lagi nggak jadi. Kata pilotnya, kenapa balik? Takut dikiloin kita. Kita nggak tahu siapa yang terbaik di antara kita. Hari ini saudaraku, adik-adikku, berkah semuanya. Ya teman-teman panitia terima kasih, juga teman-teman ibu-ibu saya makasih, makku, tetehku. Yuk kita belum pernah lihat temennya Parto ceramah sampai bebusah gitu tuh. Belum pernah. Ahabul kalam ilallahi ta'ala arbaun, ucapan yang paling disukai Allah cuma 4, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mudah-mudahan yang pengen berangkat umroh Allah kasih rezeki berangkat umroh, yang pengen berangkat haji, yang pengen daftar haji, mudah-mudahan Allah percepat berangkat haji. Mudah-mudahan menterinya beda, besok gampang lagi berangkat hajinya. Ya bu ya, ya bu ya, bareng subhanallah walhamdulillah wala wallahu akbar wala haula illa billahil liridaillahi ta'ala ya Allah, wa bisyafaati rasulillah, wa biqabuli du'a bina wa ummina wal ustazina. Buat kawan-kawan saya yang hari ini masih pusing, mudah-mudahan Allah jauhkan kepusingan, Allah berikan kemudahan. Buat kawan-kawanku, saudaraku yang nyautin di belakang, mudah-mudahan besok dia yang di depan, saya yang di belakang. Dia yang jadi penceramah, saya yang jadi pendengarnya. Gantian ya nggak Bray? Gantian. Jadi lu yang ceramah, gue yang makanin kue lo gitu. Nggak, soalnya gue mau ngasih kue di sini nggak enak, pisang atau jeruk 2 gue nggak enak. Ya, tukang ngomong pasti salah di omongan. Saya nggak nganggap saya orang bener. Tukang ngomong pasti salah di omongan. Tukang nulis pasti salah di tulisan. Tukang nyuci pasti salah di cucian. Hampir nyaris kita nggak ada yang nggak pernah salah. Al insanu makhlul khata wan nisyan. Ikhlasin saya. Kalau ada kamera yang kira-kira bakal jadi viral, jangan ditayangin ya bang. Ya bang ya. Nggak, soalnya saya lagi nyari duit ini. Ya kelihatannya ceramah gitu, padahal mah tetap kalau nggak ada duitnya mah kesel. Ya maaf nih, penceramah juga pagi ceramah, siang ceramah, malam ceramah, biar kata ilmunya banyak juga makan enggak, ngopi enggak, ngerokok enggak, mati bang, mati aja. Ya jadi kalaupun saya maaf disiapin air, ini berarti mengurangi kematian. Saya kalau dikasih air nggak ngerasa penceramah, saya ngerasa kayak dukun sembur. Putih-putih banget, iya mana dikasih larutan, emang gue panas dalam apa? Dia pikir gue kena gangguan bol nongol kali. Ya, jangan ada dosa di antara kita. Ini loh Indonesia, akur. Kita bertetangga akur, berumah tangga akur, berusun kita akur. Nanti di surga bukan hanya kita, rusun-rusun kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang baik semua, panitianya baik, penghuninya baik, kakaknya baik, baik semuanya. Allah suka kebaikan, manusia suka kebaikan, dan kebaikan jalan kita menuju surga. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Allah suka kebaikan, manusia suka kebaikan, dan itu kebaikan jalan kita menuju surga. Lillahi ta'ala wa bi syafaati rasulillah wa bi qabuli du'a abina wa ummina wal ustadzina wa ila man ajazani wa shaykhi masyayikhi wa ila allahi jami'ah lil kubur. Khususan summa ila ruhi abina, kita sebut bapak kita, bapaknya bapak kita, wa ummina kita sebut emak kita. Siapa orang yang doain emaknya, nanti dia bakal didoain sama anak cucunya. Ibu sebut emaknya emak kita pasti emak. Bapaknya bapak kita pasti bapak. Kenapa bapak kita meninggal duluan? Mungkin karena udah nggak kuat sama emak. Kita ingetin teman-teman kita, teman main, teman ngaji yang udah meninggal mendahului kita, ya bu. Ya,
Ya Mbak, buat mungkin Mbak yang ditinggal mati sama suami, doain suaminya biar nanti Allah kumpulin di surga. Mungkin di dunia dikasih sebentar karena cerai mati, nanti Allah kasih lama di surga. Tapi kalau cerainya ditinggal kabur, nggak usah didoain, terserah dia mau nabrak tiang bodoh, nggak ada masalah. Yang aman-aman aja, yang baik-baik aja ya Bu ya. Kita doain orang-orang tua kita, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah baguskan kuburnya, ghafarallahu dzunubahum wa taqabbala a'malahum wa nawwara kuburahum wa bi'ulumihim wa barakatihim wa syafaatihim wa karamatihim wa bidu'aihim wa bihaqqi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bihaqqi umil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doanya langsung. Ada kiai. Oh iya. Terima kasih karena saya nggak baca doa karena saya dibayarnya ceramah doang. Kalau barangkali kurang berkenan mohon diikhlaskan ya, mohon diikhlaskan, kurang lebih maaf abang-abangku, saudaraku, nggak ada lain, tolong angkat tangan dan sama-sama kita bilang lope. Lope, makasih saudaraku, kawanku, akhina, makasih bil qulub ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.